Hai teman-teman, balik lagi di Sabatok kali ini bareng aku Rara. Nah, di episode 16 kali ini aku nggak sendirian nih. Aku sama Mas Kiki selaku komunitas pertama terakhir anime Purwokerto. Yeay. Ya, halo. Kali ini kita kedatangan bidang tamu yang siapa sih yang gak kenal sama mereka? Ada Silam Pukau, ada Mas Eki, saya Karis. Ya Mas Karis. Aku mau tanya nih perihal single baru yang dikeluarkan oleh Silam Pukau di tahun ini ya, tahun ini ya, oke. Yang judulnya Lantun Mustahil ini merupakan salah satu respon dari pandemi COVID-19. Bisa diceritain nggak ini single ini? Apa sih yang ingin disampaikan dari teman-teman Silam Pukau? Responnya sebenarnya nggak langsung ya Mas ya, cuman kami main tamsil aja sih. Tapi jadi waktu itu Eki datang gitu kan ke studio, terus aku duwe lagu kayak gini kan, Jawan gak apa ya? Terus asik, tapi waktu itu belum terlalu fix dengan liriknya. Terus kami kepikiran gimana kalau misalkan cerita tentang nelayan gitu. Kenapa nelayan? Soalnya di Surabaya itu kan ada Kenjeran gitu. Kenjeran tuh pantai dan di situ ada kampung nelayan juga gitu. Dan itu kayak semacam, buat saya sih semacam kayak apa ya, halaman belakang gitulah. Orang-orang jarang ke sana kayak gitu. Halaman belakang dari kota gitu kan. Orang-orang jarang ke sana, terus jadinya ya menarik juga untuk cerita-cerita tentang explore, cerita tentang laut gitu ya, laut dan nelayan. Dan masih jarang juga kan lagu yang menceritakan tentang laut di Nusantara kita ini. Berarti masih apa ya? Masih sama ya, maksudnya tema dari Silam Pukau masih seputar urbanisme ya, sosial di Surabaya itu sendiri ya. Iya. Kelemahan manusia dalam memprediksi masa depan yang menyebabkan datangnya musibah tanpa peringatan, juga kemustahilan mengendalikan situasi menjadi tema yang mendasari single ini. Benar. Nah, menurut Mas, segala keterbatasan tersebut itu apa sih yang bisa kita lakukan? Ini pasrah ya? Iya, pasrah. Kadang-kadang makanya seberapa ini sih, makanya manusia bisa mau ngontrol apapun nih kayak gimana sih gitu kan, batasnya tipis banget gitu. Terus ya, dan makanya gimana ya, lagu ini kan karena nelayan kita tuh rentan gitu, pekerja rentan di laut gitu kan ya, nggak dibekali GPS, nggak dibekali apapun, atau misalkan ada yang balai-balai ikan yang dikasih info di sini banyak, itu juga nggak tahu aksesnya apakah merata atau enggak, saya nggak tahu juga. Terus apa, dan sampai tahun kemarin kita masih baca itu di surat kabar gitu kan ya, banyak yang nelayan yang ikan keseret arus kemana gitu. Terakhir yang sampai Jepang itu yang paling jauh ya. Jadi belajar anime. Sebenarnya pekerjaan nelayan tuh bahaya nggak sih juga? Ya semua pekerjaan bahaya ya kan. Tapi kan di laut gitu kan. Pasti bahaya. Keamanannya tuh kurang gitu. Iya. Dan terus kami juga kepikiran waktu ngelihat tema-tema tentang bahari di Indonesia ini, kalau di lagu-lagu ya biasanya tentang keperkasaan kita gitu kan. Ya nggak apa-apa, itu yang lain gitu. Kami kepingin nyoba cerita yang musibahnya gitulah ya. Yang mana itu memang juga terjadi, salah satu bagian dari kehidupan maritim. Terus Dalam sebuah wawancara ini Mas Karis sebenarnya Mas Eki itu pernah bilang kalau repertoar lagu-lagu domestik kehidupan maritim di Indonesia itu sangat sedikit. Terus dari lagu Lantun Mustahil ini ada misi yang mau disampaikan ke banyak orang gitu. Ayo, bukan misionaris tuh. Nggak merasa bertanggung jawab untuk itu sih. Iya. Kami cuma mau menyampaikan bahwa ada hal kayak gini di Surabaya kayak gitu ya. Iya. Dan masih banyak lainnya juga maksudnya yang bisa diceritakan tentang Surabaya gitu sih. Mungkin ya mungkin next lah kami akan coba ya.
Nah, Mas Karis ini pernah mengatakan ketika rilis Dendang Sangsi sebagai karya yang terlalu reaksional dan mengatakan Reaksioner. kurang eksploratif dari segi musikalnya nih. Bagaimana dengan Lantun Mustahil saat ini? Oh, kalau dari segi musikal nggak tahu ya, kami juga pengen main-main. Waktu itu nggak bayangin ada panggung, nggak bayangin bisa tur juga. Kami bayanginnya masa depan tuh gelap gitu kan, PPKM, luas lagi Iya. harus Oh, karena manggung waktu itu nanti lagi- gitu. oh iya, pandemi- Jadi kami pandemi. nggak waktu itu pengen ya udahlah coba pakai orkestra gitu, aransemennya diorkestrasi, sak-sae lah gitu. Pokoknya sepuasnya kita lah, kami lah gitu kan, kayak gitu. Berarti Tan- sebelumnya tuh belum pakai orkestra. Jarang kami kan memang Baru ini pas Lantun Mustahil itu. pernah sih ya pelanggan ya, kami bikin rendisinya sendiri kami, tapi juga bukan cuman nambahin string section aja loh. Lantun Mustahil ini dikatakan silam pukau untuk menyambut datangnya Muson Timur ke Indonesia nih. Ini aneh ya bacain terus nih ya. Sebenarnya panjang-panjang banget. Sebenarnya ada maksud lain nggak? Maksudnya? Maksud lain dari sebagai ancang-ancang perayaan atas lautan tenang yang akan datang. Oh enggak ya, memang waktu itu kan memang kami rilis itu tanggal berapa gitu? 3 Mei. 13 Mei. 13 Mei ya, sakmono lah. Ya memang kan kita sedang memasuki musim pancaroba kan, berarti artinya memang pergerakan dari timur ke barat gitu kan. Ya gitu aja sih. Iya, waktunya aja yang bertepatan ya. Iya. Ah. Lempasi ya. Iya. Kayak gini loh, kita mau ngomongin hujan waktu kemarau gitu kan nggak enak gitu kan lah. Tapi ini kan lagi pas di ujung musim badai, mau masuk ke musim teduh di laut gitu kan. Ya udah kayak gitu. Berarti perilisannya ini intensional ya? Nggak juga sih. Nggak juga. Pas kebenaran aja ya? Kebenaran aja. Kebenaran aja berarti. Kebenaran terus disuruh nulis press release ya udah nggak apa-apa. Oh, tepat ya. Kemampuan mengarangnya gitu. Nah, aku pengen tahu dong kedekatan Mas Silam Pukau ini dengan laut atau orang-orang yang bekerja di lautan ini gimana kedekatannya? Kalau jujur saya nggak terlalu dekat ya Mbak ya, cuman sering ngopi bareng karena kampung nelayan Kenjeran tuh dekat sama rumah ibu saya. Jadi saya dari kecil di sana, kalau main juga ke sana. Jadi ya kalau nganggur ngelihat pantai ngopi sama, sering dapat cerita-cerita yang ajaib gitu loh, yang nggak pernah saya bayangkan tentang kecelakaan laut, karena kebetulan Selat Madura, lautan Surabaya itu teduh sekali gitu, nggak mungkin kena tsunami. Di Si Kerso. Makanya jarang sekali nggak ya kayak gitulah, karena nggak pernah ada kecelakaan apapun gitu di sana. Tapi kan namanya nelayan waktu ngopi ya ceritanya macam-macam gitu kan. Ya Berarti itu. dari dulu dari kecil sering main ke laut gitu. Sering. Kami cuma bisa membayangkan lah gimana dia menghadapi badainya itu seperti apa ya. Kami cuma bisa membayangkan dari cerita mereka gitu. Berarti irisannya cuma dari ceritanya aja, cerita dari layar-layar yang ada di. Kami sering banget cangkruk nongkrong sama orang dapat cerita, terus ini menarik gitu kayak gitu. Nongkrong pinggir laut juga asik. Asik tau, Purwokerto nggak ada loh. Adanya Cilacap. Iya sih, Deket 1 jam ya. aja, 1 jam. Bagus lagi warnanya. Tapi panasnya. Iya. Panas. Ya kalau gitu malam. Iya. Terus mungkin lanjut ke pertanyaan tentang musik dan tour dan yang lebih casual kali ya. Oke. Tapi kayaknya nggak casual juga sih ini. Kalau dari Silam Pukau sendiri nih, ya Mas Eki dan Mas Karis lagi dengerin lagu apa sih? Maksudnya akhir-akhir ya latest album atau latest musik yang lagi dengerin gitu. Apakah ada Random sih. implikasi itu, implikasi ya maksudnya dampak ke musik yang dibuat di Silam Pukau gitu? Ya pastinya ada, seberapa jauh kami nggak pernah ngukur. Nggak ada album yang kalau saya Spesifik ya. Saya nggak ada album spesifik, random aja apapun didengerin. Apalagi tur ini kan ya, kami rombongan berlima, jadi
Jadi playlistnya ya nyampur-nyampur antara 5 orang yang di mobil ini tadi kayak gitu ya. Jadi Random ya berarti dengerin lagunya ya. Dari ini tahu-tahu ini. Iya. Tapi kalau spesifik, maksudnya bukan spesifik ya, maksudnya yang lagi didengerin dan suka banget ini apa Mas? Kalau dari Mas Egi sendiri gimana? Wah, apa ya? Dewa 19 kayaknya ya, Dewa 19. Yang Apa sih? judulnya apa judulnya? Dan Mbak apa ya Mbak? Aku nggak terlalu ini sih Mbak, nggak terlalu spesifik dengerin sesuatu ya. Jajane bodoh. Dewa Bodoh ya, aku bingung nih. Nggak ada yang langsung, oh ini. Iya. Berarti tergantung, wah aku lagi pengen dengerin ini. Iya, tergantung Iya, mood, iya. tergantung kayak gitu sih. Nah, gimana sih rasanya bisa atur kembali? Terus perbedaannya apa dari sebelum pandemi sama sesudah pandemi itu gimana? Saya juga nggak yakin pandemi udah selesai, cuman kalau perbedaannya anu sih, apa namanya? Bedanya gimana? Iya, nggak ada ya, tetap Sama, sama aja ya berarti? kayak kita nggak belajar Nggak ada. apa-apa. Nggak belajar. Ini apa sih kemarin 2 tahun nih kita? Kalau dari apa kota-kota sebelumnya nih antusiasmenya gimana Mas? Alhamdulillah, Alhamdulillah. tiketnya sold out. Iya. Iya. Di beberapa, ya di hampir di semua tempat sold out. Animonya? Si penontonnya masih Iya masih sama nyanyi Masih bareng sama. ya, rata-rata nyanyi bareng semua. Seperti itu. benar-benar bedanya cuma di Iya, pandeminya aja. ya kami nggak Yang berharap lainnya mereka enggak. mau sing sih sebenarnya. Tahu-tahu stage dive. Iya, kemarin di Jogja ada Oh, ada. yang, iya. Oh, oke. Saya bingung ngapain dia stage diving ngapain aku juga bingung. Nah, bagaimana sih Mas ini masih Lampu Kau ini melihat kota Purwokerto kayak dari culture-nya sama manusianya, terus sama skena musiknya itu gimana pandangannya? Pertanyaan bagus, karena saya barusan datang jam 1 tadi, 1 pagi tadi gitu. Belum punya kesimpulan sih. Cuman Art Corner ya dari dulu memang anu kan kolektif yang sangat aktif. Iya. Waktu ada 2015 ya kami kesini pertama kali udah langsung dibantuin gitu. Wah, keren. Nah, ngomong-ngomong soal yang 2015 yang si Lampu Kau kesini nih, kan sempat ada apa ya kendala gitu ya. Jadi akhirnya venue-nya dipindah ke kampus kayak yang aku ngobrol awal iya. tadi kan di kampus itu. Nah di kampus itu main tanpa sound, hujan gitu. Apa ya perasaannya gimana Mas? Wah, senang banget. Sama. Seru, itu salah satu gigs terseru kami sih waktu promo tour 2015 itu. Bisa semendadak itu ganti venue tanpa persiapan apapun dan tetap jalan, tetap gayeng gitu ya. Jadi ya Tapi sebelumnya ada pernah pengalaman kayak gitu memorable. juga nggak? Belum. Oh, itu first time berarti ya? First time. Dan untungnya kami gitar akustik ya, jadi mau main di mana aja deh. Iya, kalau gitar semua di mana? Cuma main kayak di joglo gitu kan Iya, ya. di pendoponya Pendoponya gitu. ya, pendoponya. Asik sih. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Mas. Apa cita-cita dan harapan dari si Lampu Kau ini yang belum tercapai? Menghapus kesenjangan sosial. Aduh. Itu DPR, harapan ya. anggota DPR. Agak sulit ya harapan. Pertanyaannya cita-cita ya. Citanya. Nggak tahu apa gitu. Salah satunya itu menghapus kesenjangan sosial. Apa ya? Ini nanti diedit kan, di-cut gitu kan Iya ya? di-cut. Iya. Ya, mikir lamanya nggak itu. Susah lah mau cita-cita ya. Akhirnya nggak kesampaian jalan dari dulu. Sudah aneh ya, takut untuk berharap ya. Takut untuk berharap. Nah, aku mau tambahin nih Mas, pertanyaan personal ya. Di album Dosa Kota Kenangan kan ada yang judulnya Doa Satu ya. Nah, itu kan bagus. Aku suka salah satu lagu yang aku suka itu Doa Satu. Doa Satu kan menurutku itu bagus ya. Aku mau tanya Mas, Doa Dua itu kapan rilisnya Mas? Udah ditulis nggak dirilis? Iya. Oh gitu. Oh, tapi udah ada, tapi nggak dirilis. Ini bercanda beneran nih. Ini udah ada. Nggak tahu kapan. Kalau pertanyaan kan kapan dirilis nggak tahu kapan. Tapi judulnya Doa Dua. Mungkin.
Mungkin juga langsung yang dirilis 24 gitu kan. Yang lain skip dulu. Oke, Ra, mungkin segitu dulu. Oke, siap. Agak kenal ya. Oke, mungkin sekian dari Sabah Talks episode kali ini ya. Nah, buat Mas Eki dan Mas Karis, terima kasih udah ngobrol-ngobrol di Sabah. Terus juga semoga turnya ke depannya lancar. Ya, Semoga makasih, ke amin. depannya juga bakal ngeluarin album lebih banyak lagi. Ya. Amin, amin. Amin. Ya, oke. Ya, cita-cita terdekat itu juga. Iya, Cita-cita terdekat. itu salah satu albumnya. cita-cita tadi kan. Nah, mungkin itu Tidak aja ada. kali ya. Iya. Sampai jumpa teman-teman. Udah. Yeay. Malu banget. Jadi